Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspada buat teman-teman semuanya yang sudah gagal bayar di pinjaman online. Akhir tahun ini DC Pinjol akan mengeluarkan senjata pamungkas. Apa itu senjata pamungkas? Silahkan kalian bisa simak videonya sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sampai saat ini masih selalu support channel ini, masih selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. DC Pinjol akan mengeluarkan senjata pamungkasnya di akhir tahun ini ketika menagih nasabah yang gagal bayar dan semakin menjamur orang-orang yang gagal bayar karena ketidakmampuan untuk membayar. Nah, beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan semacam saran dan kritik dari subscriber saya. Dia itu bilang katanya bagaimana pendapat saya ketika ada DC Pinjol atau pinjaman online di akhir tahun ini mengeluarkan senjata pamungkas. Yang dimaksud dengan senjata pamungkas mungkin adalah sebuah penagihan atau sebuah cara dari pinjaman online untuk mengakhiri gagal bayar dari pinjaman online agar si nasabah pinjol ini segera melakukan pembayaran. Nah, yang dimaksud dengan senjata pamungkas yaitu si DC Pinjol ini katanya akan mengeluarkan sertifikat penyitaan terhadap barang-barang milik nasabahnya. Dan sertifikat ini dibuat secara legal tanpa mengikuti proses pra-peradilan. Itu yang beliau sampaikan. Dan menurut saya hal ini belum pernah terjadi dan saya belum pernah mengalami hal ini. Yang jelas buat teman-teman semuanya yang mendapatkan statement seperti itu, yang mendapatkan ancaman seperti itu dari DC pinjaman online manapun, baik legal ataupun ilegal, yang akan mengirimkan senjata pamungkas berupa sertifikat yang legal dari pengadilan tanpa mengikuti proses pra-peradilan untuk menyita barang-barang milik debitur yang gagal bayar. Nah, perlu kalian ketahui ketika kalian meminjam uang di pinjaman online itu yang kalian jaminkan hanyalah berupa data-data yang ada di KTP, terus foto selfie dengan KTP, lalu kalian harus mangap-mangap, kedip-kedip, tengok kanan, tengok kiri. Nah, itu hanya yang kalian jaminkan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada DC Pinjol yang mengirimkan surat atau sertifikat penyitaan terhadap aset atau barang-barang yang kalian miliki, kalian tidak usah takut. Kalian tidak pernah menjaminkan barang-barang yang kalian miliki. Kalian juga tidak pernah menjaminkan aset apapun ketika kalian meminjam uang di pinjaman online. Hanya berupa data-data di KTP saja. Jadi kalau misalkan ada pengancaman, ada teror dari DC Pinjol manapun yang akan mengambil atau menyita aset yang kalian miliki, jangan pernah takut, abaikan saja. Kalaupun dia datang ke rumah, kalian sampaikan bahwa yang kalian gunakan sebagai jaminan itu hanya data-data di KTP, dan resiko terberatnya ketika kalian gagal bayar di pinjaman online itu tidak ada yang namanya sita aset. Ada juga nama kalian di blacklist, nama kalian menjadi buruk ataupun tidak baik di pinjaman online, dan kemungkinan besar kedepannya tidak akan bisa meminjam uang lagi di pinjaman online, bahkan mungkin di perbankan lainnya. Hanya itu. Jadi kalau misalkan data-data kalian sudah di blacklist, mungkin kalian tidak bisa minjol lagi. Hanya itu resikonya, tidak ada resiko berat. Paling resiko tambahannya kalian akan ditagih setiap harinya, ditagih melalui SMS, melalui telepon, melalui chat WA, ada yang melalui email. Itu juga yang penagihan yang dikirimkan melalui email oleh DC Pinjol itu hanya dilakukan oleh pinjol legal yang betul-betul resmi. Kalau misalkan pinjol legal yang ngerasa ilegal, saya yakin dan saya rasa tidak pernah menagih melalui email. Hanya melakukan penagihan melalui telepon, melalui chat WA, dan melalui SMS. Itu adalah pinjol legal yang ngerasa ilegal. Karena yang namanya pinjol itu hanya ada dua, yaitu pinjol legal dan pinjol ilegal. Tapi pinjol legal yang rasa ilegal itu yaitu penagihannya yang tidak beretika dan tidak menyebutkan nama aplikasinya. Ini sesuai pengalaman saya, diteror dengan ribuan chat WA, ribuan SMS, ribuan telepon setiap hari. Tapi saya selalu rekam otomatis teleponnya, jadi ketika percakapan saya dengan DC Pinjol tersebut sudah terekam otomatis. Lalu untuk chat WA-nya saya screenshot semuanya,
lalu saya simpan untuk bukti dari pinjol mana saja. Cuman sayangnya, nah si DC Pinjol Legal ini ketika mereka tahu bahwa saya menjadi konten kreator di YouTube dan membahas tentang pinjaman online ini, itu foto profil yang mereka gunakan, logo pinjolnya itu tiba-tiba pada hilang semua. Dan nomor-nomor yang pernah melakukan teror tersebut melalui chat WA dan telepon itu jadi tidak aktif. Kebanyakan tidak aktif. Nah, itulah yang harus kita waspadai. Yang namanya DC Pinjol itu penakut sebenarnya. Penakut itu mereka menggunakan kartu handphone yang digunakan hanya untuk beberapa hari saja menerornya. Setelah meneror habis-habisan nasabah, kartu itu sudah tidak aktif dan ganti lagi dengan nomor yang baru. Jadi kalian tetap berhati-hati dan tetap tenang menyikapi penagihan-penagihan yang tidak beretika dari DC Pinjol, baik yang melalui SMS, chat WA, ataupun telepon. Kalau yang melalui email ya boleh kalian mau dibaca saja, tapi kalau memang kalian sudah tidak mampu bayar, jangan memaksakan membayar dengan cara berutang. Yang terpenting kalian fokuskan dulu dengan kehidupan kalian, fokuskan dulu mencari peluang-peluang rezeki, peluang-peluang untuk mendapatkan uang dan bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah untuk membangun kehidupan kalian yang lebih baik setelah kalian sebelumnya diteror habis-habisan oleh DC pinjaman online. Jangan sampai kalian terus-terusan memperjuangkan pinjaman online ketika kalian sudah merasa tidak sanggup bayar. Lebih baik solusinya adalah gagal bayarkan semua pinjaman online tersebut. Dan untuk menghentikan semua teror yang dilakukan oleh DC pinjaman online, secepatnya yang harus kalian lakukan adalah ganti kartu, ganti nomor WA, ganti email, dan reset HP ke setelan pabrik. Setelah itu kalian bisa fokus aktivitas seperti biasa mencari rezeki untuk membangun kehidupan kalian yang lebih baik. Jangan terus-terusan menjadi budak pinjol, jangan terus-terusan mau diperbudak dan dijadikan sapi perah oleh pinjaman online. Karena pinjaman online ini awalnya konsepnya memang membantu, tapi ujung-ujungnya akan menjebak dan menjerat kalian. Dan bahkan banyak DC pinjol yang mengarahkan kalian untuk mencari dana talangan, mencari pinjaman di pinjol yang lain. Bahkan banyak sekali ketika kalian sudah telat bayar di satu pinjaman online, banyak telepon dan chat WA yang menawarkan pinjaman, terutama dari pinjaman online ilegal. Nah, dari situ kita sudah bisa menyimpulkan bahwa data-data yang kita input, kita masukkan di pinjaman online legal itu tidak ada jaminan keamanan. Walaupun secara teori di perjanjian utang piutangnya bahwa data kita aman setingkat bank. Tapi pada faktanya ketika kita sudah melakukan peminjaman di pinjaman online, beberapa minggu kemudian banyak sekali tawaran-tawaran yang datang tanpa diketahui dari nomor tidak dikenal, baik itu melalui SMS, chat WA, ataupun telepon. Bahkan pernah ada orang yang mengaku dari pinjaman online tertentu dan itu tidak terdaftar di OJK menawarkan pinjaman dengan cara memaksa. Ketika kita menolaknya, dia itu marah-marah. Kenapa nggak mau minjam uang dari saya? Kenapa? Pokoknya marah-marah aja kayak orang gila gitu. Jadi hati-hati buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin belum pernah mengenal pinjaman online dan tiba-tiba kalian mencoba meminjam uang di pinjaman online. Dan setelah menginput data dan setelah mencoba meminjam satu kali, tiba-tiba banyak penawaran-penawaran yang masuk melalui SMS, melalui chat WA, melalui telepon, yang memaksa kalian untuk meminjam uang secara paksa dari pinjaman online tersebut. Sebaiknya kalian blokir saja, jangan pernah meresponnya, karena itu hanyalah jebakan di awal dan akhirnya akan menjerumuskan kalian ke lingkaran hutang yang semakin besar. Jadi tetap berhati-hati, apapun pinjaman online-nya, baik legal ataupun ilegal, jangan coba-coba kalian meminjam uang di pinjaman online kalau kalian tidak paham dengan aturan utang piutang dan aturan persentase bunga yang diterapkan di pinjaman online tersebut. Karena pinjaman online legal dan ilegal sama saja. Ini berdasarkan pengalaman saya dari tahun 2015 mempelajari pinjaman online, ternyata sama saja, hanya beda nama dan beda status saja. Oke, jadi buat teman-teman tetap semangat, tetap kalian jauhi pinjaman online, dan buat yang teman-teman yang sudah terlanjur meminjam uang di pinjaman online, usahakan jangan gali lubang tutup lubang. Kalau sudah terlanjur minjol, sudah terlanjur meminjam uang di satu pinjaman online, stop satu saja. Dan jika sudah tidak sanggup bayar, jangan meminjam lagi di pinjol yang lain. Lebih baik gagal bayarkan dan secepatnya ganti kartu, reset HP ke setelan pabrik untuk menutup teror yang dilakukan oleh DC pinjol yang tidak beretika. Karena DC pinjol ini kerjaannya adalah menagih
mereka ditugaskan oleh perusahaannya untuk menagih, tapi ada oknum DC pinjol yang menyalahgunakan aturan dan menagih dengan cara-cara yang tidak beretika. Dan itu semuanya sumbernya banyak dari pinjol legal. Cuman yang namanya DC pinjol dari pinjol legal ketika menagih dengan cara-cara yang tidak beretika pasti tidak akan menyebutkan nama aplikasinya. Karena mereka tahu konsekuensinya, karena mereka tahu dan mungkin mereka juga takut ketika menyebutkan nama aplikasinya dan terdeteksi dan terbukti bahwa itu dari pinjol legal tertentu, maka ada kemungkinan si DC pinjol tersebut akan diberhentikan atau di PHK dari perusahaan pinjaman online tersebut. Oke, buat teman-teman semuanya tetap semangat, dan kalian semua yang saat ini sedang menghadapi segala permasalahan hidup, baik itu dengan pinjaman online ataupun permasalahan hidup lainnya, saya doakan semoga Allah segera memberikan solusi terbaik kepada Anda semuanya yang saat ini sedang terpuruk karena mempunyai permasalahan, dan saya yakin Allah akan menolong kalian. Dan saya sarankan semua permasalahan dunia ini serahkan sama Allah, dan Allah akan memberikan solusi pada Anda semuanya agar tetap bisa bangkit dari keterpurukan ini. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.